Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Sebelum kita buka kajian kitab ini, kita hadiah Fatihah dulu ya kepada pengarang kitab ini, kitab Ta'lim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadratin muallifi hadzal kitab Ta'lim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain wa 'ada 'alaina min barakatihi. Al-Fatihah. Karena ini insya Allah nanti waktunya 10 menit saja, jadi insya Allah akan saya bacakan muqaddimahnya. Muqaddimah itu adalah pembukaan di sebuah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulum wal hikam. Pertama, kitab Ta'lim Muta'allim ini adalah karangan Syekh Burhanuddin Al-Islami yang beliau itu dinisbatkan di daerah dekat mana itu, Oksus di Turki ya. Kemudian beliau wafat di tahun 591 Hijriah. Beliau mengikuti mazhab Hanafi, tetapi kitab Ta'lim ini sering atau banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dan insya Allah dari berkahnya kitab Ta'lim ini banyak mutakharrij atau alumni dari pondok-pondok pesantren itu yang ilmunya bermanfaat dan barokah. Karena apa? Karena dijelaskan di sini itu tata cara yang benar, bagaimana sih ketika orang itu mencari ilmu. Bagaimana sih ketika orang itu belajar mencari ilmu yang benar itu bagaimana gitu. Karena kebanyakan di zamannya Syekh Burhanuddin ini sudah banyak orang-orang yang mencari ilmu itu tetapi salah caranya. Makanya beliau itu berinisiatif untuk mengarang kitab ini agar supaya orang-orang setelah beliau itu tidak salah caranya. Jadi ilmu itu kemudian menjadi manfaat dan barokah. Makanya tadi itu sebagian dijelaskan oleh Ustadz Anwar, itu sudah betul. Beliau mengambil dari Hidayatul Ta'lim, nah itu adalah ringkasan dari syair-syair yang ada di kitab ini. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa thamaratihi. Ini beliau cerita ya. Maka ketika aku melihat banyak dari talibul ilmi, seorang pencari ilmu pada zamanku, zaman beliau ini, mereka bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu tetapi tidak sampai atau tidak mendapatkan manfaat atau buah ilmu tersebut. Nah, buahnya itu apa? Wahya al-amalu bihi wan nasru. Buahnya ilmu adalah dapat mengamalkannya dan bisa menyebarluaskannya atau bisa diambil manfaat oleh orang lain. Jadi tidak diambil manfaat oleh dirinya sendiri, tetapi orang lain juga bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Nah, itu adalah buahnya. Yuharrimuna lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Mengapa mereka itu tidak bisa bermanfaat atau tidak bisa mengambil buah intisari dari ilmu yang mereka pelajari? Karena mereka itu telah salah jalannya atau tata caranya dan meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu. Wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla. Dan barang siapa yang salah cara atau metodenya, maka dia akan tersesat. Wala yanalul maksud qalla au jalla, dan tidak akan mendapatkan apa yang dimaksudkan, apa yang dituju sedikit atau banyak.
Aradtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Maka dari itu aku menghendaki untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana caranya belajar yang benar atas apa yang aku dapatkan dari beberapa kitab dan aku dengarkan dari guru-guruku yang mereka adalah ahli ilmi dan ahli hikmah. Raja'an ad-du'a fihil mukhlisina bil fawzi wal khilasi fi yaumiddin ba'da mastakhartu lillahi ta'ala fihi. Setelah beliau itu beristikharah kepada Allah, wa sammaituhu ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi, dan beliau menjadikan nama kitab ini adalah kitab ta'lim muta'allim tariqat ta'allumi. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku menjadikan beberapa fasal. Fasulun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, satu fasal menerangkan tentang hakikatnya ilmu dan fikih, wa fadli, dan keutamaannya. Fasulun fi niyati fi halit ta'allumi, satu fasal dalam niat ketika berta'allum atau belajar. Fasulun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi, satu fasal ketika ikhtiar mencari ilmu dan mencari ustadz, wasyariki, dan mencari teman, wathabati, dan menetapi belajar. Fasulun fi ta'zimil ilmi, satu fasal menerangkan tentang mengagungkan ilmu, wa ahli, dan ahlinya ilmu. Fasulun fil jiddi wal muwadzabati, satu fasal dalam sungguh-sungguh dan menetapi, wal himmati, dan punya cita-cita yang luhur. Fasulun fi bidayatis sabaqi, satu fasal menerangkan tentang bagaimana memulai cara mencari ilmu. Wa qadrihi wa tartibihi, dan urut-urutannya. Fasulun fi tawakkuli, kemudian satu fasal dalam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasulun fi waqti tahsili, satu fasal menerangkan tentang waktu yang dapat menghasilkan ilmu. Fasulun fi syafaqati wan nasihati, satu fasal menerangkan tentang bagaimana cara berbelas kasih dan mengharapkan kebagusan dari suatu ilmu. Fasulun fil istifadati, kemudian satu fasal dalam mengambil manfaat ilmu. Fasulun fil warai, satu fasal dalam wirai atau berhati-hati halat ta'allumi, ketika belajar. Fasulun fi ma yurithul hifdha wan nisyan, dan satu fasal menerangkan apa saja yang dapat mewariskan hafal dan lalai. Nah, ini penting nanti ya. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'u, dan satu fasal menerangkan tentang sesuatu yang dapat menarik rezeki dan apa yang dapat mencegah rezeki. Nah, ini juga penting nanti. Wa ma yazidu fil umri, dan sesuatu yang dapat menambahkan menambahkan umur. Nah, nanti kalau ingin umurnya panjang ya diikuti aja kajiannya sampai selesai ya. Tapi fasalnya di akhir-akhir ini. Wa ma yang kusu, dan apa yang menjadikan umur itu berkurang. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, hanya kepada Allah kita bertawakal dan hanya kepada Allah kita kembali. Nah, itu adalah sekilas pembukaan atau muqaddimah kitab Ta'lim Muta'allim. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal menerangkan tentang hakikatnya ilmu dan fikih serta keutamaannya. Itu insyaallah ya nanti. Jadi harus urut. Tadi kan sudah diterangkan oleh Ustaz Anwar, bahasanya kita kalau mencari ilmu, pengen ilmunya itu manfaat berkah, harus urut, tertib, kemudian sabar, kemudian harus menetapi terusnya gitu. Kiranya itu saja ya yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah malam. Pas insyaallah 10 menit dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
يا رسول الله سلام عليك يا ربي عساري وتغادي عذب السيادي رد العالمين يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله